Serangan 180 lebih rudal Iran terhadap Israel pada 1 Oktober 2024 lalu merusak 10 lokasi termasuk pangkalan militer negara Zionis tersebut. Bahkan dilaporkan kerugian mencapai sekira 53 juta US dollar atau lebih dari 827 miliar rupiah. Informasi tersebut diungkap surat kabar berbahasa Ibrani Yediot Aronot pada Minggu 13 Oktober. Disebutkan pihak pemerintah dan militer Israel telah menutup-nutupi dampak kerugian akibat serangan Iran tersebut. Salah satu caranya dengan memperlakukan sensor ketat terhadap media. Bahkan Israel sampai menangkap dan mengadili jurnalis independen asal AS, Jeremy Lofredo, karena melaporkan beberapa pangkalan udara Israel terkena serangan rudal Iran. Salah satu situs Israel yang dilaporkan rusak adalah pangkalan udara Nevatim, markas jet tempur siluman F-35. Lofredo diadili atas tuduhan membahayakan keamanan nasional Israel karena laporannya dianggap membantu musuh. Pihak berwenang Israel menangkap seorang jurnalis independen asal Amerika Serikat atau AS, Jeremy Lofredo, 28 tahun, atas tuduhan membantu Iran. Lofredo diadili di Yerusalem karena dianggap membocorkan lokasi pangkalan udara Nevatim Israel, markas jet tempur siluman F-35 negara Zionis tersebut. Markas tersebut hancur karena serangan rudal Iran. Diketahui sejak serangan 180 rudal Iran ke Tel Aviv pada 1 Oktober 2024 lalu, Israel langsung memberlakukan sensor ketat terhadap seluruh media, termasuk membatasi seluruh informasi lokasi serangan rudal, pergerakan pasukan, dan aktivitas militernya di dekat perbatasan Gaza dan Lebanon. Adapun tidak terlalu banyak informasi mengenai sosok Jeremy Lofredo ini. Namun ia dikenal karena liputan mendalamnya mengenai berbagai isu politik, sosial, dan ekonomi dunia. Dilansir dari media Tech24, penangkapan Jeremy Lofredo terjadi pada Rabu 9 Oktober lalu. Ia ditangkap lalu ditahan dan dipukuli oleh pasukan pendudukan Israel. Bukan hanya dirinya, saat itu Jeremy Lofredo kemudian dibawa ke pangkalan militer bersama dengan 4 jurnalis lainnya. Palestina menyambut baik pernyataan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez atas seruan untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel. Diketahui seruan tersebut disampaikan di tengah Israel yang sedang melakukan serangan di Gaza dan Lebanon. Dilansir Middle East Monitor pada Minggu 13 Oktober 2024, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan seruan Sanchez itu sesuai dengan hukum internasional dan mendukung solusi dua negara. Pada Jumat 11 Oktober, Sanchez mengajak komunitas internasional menangguhkan ekspor senjata ke Israel. Spanyol juga telah menghentikan ekspor senjatanya ke Israel sejak Oktober 2023. Kemenlu Palestina menegaskan negara-negara yang memasok senjata ke Israel bertanggung jawab atas kejahatan dan pelanggaran HAM terhadap Palestina. Terlebih, ketegangan regional juga semakin meningkat setelah konflik meluas ke Lebanon karena serangan Israel. Serangkaian serangan Israel pada Minggu 13 Oktober 2024 menargetkan beberapa lokasi di Lebanon Selatan. Serangan tersebut salah satunya mengakibatkan kerusakan signifikan hingga masjid tua bersejarah di pusat kota Kfar Timnit hancur. Dilansir Middle East Monitor pada dini hari di tanggal yang sama, serangan udara lainnya menargetkan gedung 3 lantai stasiun Gabris di Jalan Raya Zeftah Nabati. Akibatnya, serangan tersebut membuat jalanan tertutup puing-puing runtuhan gedung. Lebih lanjut, menurut sumber Lebanon, Anadolu, tentara Israel juga meledakkan sebuah masjid di kota Al-Dahirah. Namun Hizbullah mengumumkan pada Minggu 13 Oktober, para pejuangnya berhasil menggagalkan upaya infiltrasi Israel di kota Ramiyah di Nabati di Lebanon Selatan. Israel kembali melakukan aksi keji kepada warga sipil Palestina. Kali ini pasukan tentara Zionis Israel dilaporkan membakar hidup-hidup warga Palestina di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Gaza Tengah.
Pada Minggu 13 Oktober 2024, pasukan Israel menyerang sekelompok anak-anak di kamp pengungsi Al-Sati dekat pantai kota Gaza. Serangan tersebut menewaskan 5 anak dan melukai beberapa orang lainnya. Kemudian tak berselang lama, pada malam harinya Israel membombardir Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah. 3 warga Palestina dibakar hidup-hidup hingga tewas dan lebih dari 40 lainnya terluka dalam pemboman Israel tersebut. Saat itu, para korban sedang berdiam dalam tenda-tenda darurat yang didirikan untuk mengungsi karena serangan Israel. Disebutkan Amerika Serikat secara langsung bertanggung jawab atas pembantaian kali ini. Pasalnya, Amerika Serikat terus memberikan bantuan militer yang besar serta perlindungan politik dan diplomatik kepada Israel. Sekelompok 105 negara menyatakan mendukung surat yang diprakarsai Chili untuk berani melawan Israel. Surat tersebut mendukung Sekretaris Jenderal atau Sekjen PBB Antonio Guterres setelah penunjukannya sebagai persona non grata oleh pemerintah pendudukan Israel. Diketahui persona non grata ini membuat Guterres dilarang menginjakkan kaki ke Israel. Pasalnya, Israel menganggap Guterres tidak mengecam serangan ratusan rudal Iran ke Tel Aviv 1 Oktober lalu. Dilansir Al-Mayadin, misi Chili ini menerima dukungan awal dari Brazil, Kolombia, Afrika Selatan, Uganda, Indonesia, Spanyol, Guyana, dan Meksiko. Menurut Chili, dukungan luar biasa dari 105 negara ini mencerminkan pengakuan internasional dalam upaya Guterres membela Palestina di PBB. Guterres dinilai sangat penting untuk membina dialog perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai serta mendorong hubungan persahabatan antar negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.